Eh, Boleh minta waktunya, Bu Afitri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Yuliani. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Afitri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mencapai KKM ketika ulangan harian hanya 50% tiap kelas. Jadi, menurut Bu Yuliani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Yuliani, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, eh, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan dan sulit. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, eh, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Eh, Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asik, menyenangkan, dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Eh, Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games di awal atau pada saat pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Lalu mengenai hasil ulang kimia murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga banyak murid yang tidak mencapai KKM? Eh, Kemungkinan karena murid tidak memahami materi apa yang saya ajarkan. Kemudian juga tidak mengulangi pelajaran di rumah dan materinya sulit. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Hmm. Adakah sumber belajar selain buku teks itu, Bu? Em, Ya, sebenarnya saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, Ya. pembahasan soal-soal di Google, atau Mm-mm. bisa juga menggunakan tutor sebaya. Jadi, Mm-mm. anak lebih rileks dan tidak segan untuk bertanya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam trik dan sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Saya iya, Bu, demikian adanya. Jadi, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube, kontekstual. Kemudian saya menggunakan tutor sebaya di kelas. Kemudian saya menggunakan trik yang mudah dalam membahas soal-soal kimia. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak kesulitan mengerjakan soal-soal ulangan harian.
dan mudah memahami materi yang saya ajarkan. Sehingga mereka senang dan mudah mengerjakan soal ulangan harian yang diberikan. Wah, luar biasa dan bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, saya menjadikan pembelajaran kimia menjadi pembelajaran yang mengasihkan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya dukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya ya, Bu. Terima kasih Bu Afitri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menjadi kreatif dan inspiratif, serta selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Assalamualaikum Bu Yulianis. Waalaikumsalam Bu Afitri. Bu Yulianis, saya pengen curhat nih. Bantu saya dong. Saya bingung harus apa untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya ini. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, apa masalahnya, Bu? Di kelas saya ada siswa yang sering datang terlambat, jarang mengerjakan tugas, ya, tugas yang saya berikan. Sekolah maupun dengan berbagai alasan dia kurang bersemangat lagi datang ke sekolah. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin solusi yang terbaik atas masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya ini, Bu. Ya, apakah yang sudah Ibu Afitri lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah coba memanggil teman yang rumahnya dekat dengan anak tersebut dan coba bertanya kepada temannya tersebut apa yang menyebabkan dia berlaku seperti itu. Kemudian, apa yang Ibu dapatkan? Boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut terlambat masuk sekolah dan tidak bersemangat dan malas mengerjakan tugas? Ketika saya bertanya kenapa sering terlambat datang, karena dia sering tidur itu tidak di rumah orang tuanya. Dia ikut bersama kakaknya yang sudah dewasa, sering melakukan aktivitas begadang sampai larut malam, sehingga tidurnya sering terganggu karena kegiatan dari kakaknya tersebut. Jadi dia bangunnya kesiangan, Bu. Ditambah lagi kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Bahkan kadang anaknya datang ke sekolah tanpa bawa bekal, bahkan nggak dikasih uang jajan, Bu. Iya. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, Bu? Baru sekali saja, Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Saya ingin murid saya rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lain, bersemangat dan mengerjakan tugas yang diberikan baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik, Bu. Sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira apakah yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Saya ingin bertanya langsung pada siswa saya tersebut, kenapa dia berlaku seperti itu. Kemudian ditambah lagi, saya ingin melibatkan orang tuanya, guru lain dalam melakukan segitiga restitusi. Ide bagus, Ibu. Saya setuju. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurut Ibu? Saya rasa itu hal yang paling tepat dan mudah dilaksanakan. Kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya? Saya rasa secepatnya, Bu, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah, karena sekolah itu adalah untuk masa depannya nanti. Baik, berarti Ibu sudah menemukan jalan keluar dari masalah ini. Dan semoga setelah diskusi ini, saya ingin sesuai yang harapkan. Siswa yang rajin datang ke sekolah, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, dan menjadi siswa yang berhasil nantinya.
Iya. Apakah komitmen Ibu, tentang rencana Ibu ke depannya? Rencana ke depannya saya akan selalu memperhatikan, kemudian melibatkan orang tua dalam menentukan perkembangan belajar siswa. Karena tidak mungkin pendidikan itu berjalannya tanpa ada bantuan dari pihak yang terlibat di dalamnya, terlebih lagi itu orang tua dan wali murid, Bu. Iya, bagus sekali Bu, luar biasa sekali. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Senang sekali loh Bu, kita bisa sharing hari ini. Saya jadi lega sekarang. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya Bu Afitri, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin.